Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Muhibin. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai prediksi UMPTKIN 2021. Nah, ini fokusnya di matematika dasar, bagian logika matematika ya. Oke, ada beberapa soal yang akan kita bahas. Silahkan teman-teman siapkan alat tulis dan kita akan mulai belajar bersama. Perhatikan pernyataan berikut ini. Nah, pernyataan yang pertama, jika kemampuan literasi matematika siswa baik, maka keterampilan pemecahan masalah matematika siswa itu baik. Kemudian pernyataan yang kedua, jika keterampilan pemecahan masalah matematika siswa baik, maka siswa memiliki tingkat kreativitas tinggi. Nah, pertanyaannya, negasi dari kesimpulan yang sah pada pernyataan di atas. Oke, ini kita lingkari dulu ya. Pertanyaannya adalah negasi. Nah, di sini sebelumnya saya sampaikan dulu, ini adalah materi logika matematika. Tepatnya adalah penarikan kesimpulan. Di penarikan kesimpulan ada 3 macam yang akan dibahas. Pertama, modus ponen. Nah, modus ponen itu seperti ini. Ketika ada pernyataan P maka Q, kemudian kok pernyataan kedua muncul P, maka kesimpulannya adalah di sini Q. Ini modus ponen ya. Modus ponen. Nah, kemudian ada lagi namanya modus tolen. Modus tolen. Nah, pernyataan pertama bunyinya gini, P maka Q, kemudian yang kedua ingkaran dari Q. Nah, maka kesimpulannya di sini adalah ingkaran P. Ini untuk yang modus tolen. Kemudian ada silogisme. Nah, silogisme seperti ini. Pernyataan pertama itu P maka Q, dan pernyataan kedua Q maka R. Nah, maka dapat disimpulkan ini adalah P maka R. Seperti itu ya. Oke, pertama kita misalkan dulu dari di sini kemampuan literasi matematika siswa baik itu sebagai P. Kemudian keterampilan pemecahan masalah ini sebagai Q. Sampai sini ya. Nah, berarti kan bentuknya kita tulis di sini. Ini P maka Q. Oke, yang kemudian yang kedua, di sini keterampilan pemecahan masalah matematika siswa baik. Berarti kan yang Q ya. Ya enggak? Kemudian siswa memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Nah, ini belum ada, kita misalkan R. Jadi ya untuk pernyataan yang kedua, ini Q maka R. Nah, berdasarkan 3 ini kan masuk yang ke silogisme. Ya. Berarti simpulannya adalah P maka R. Nah, ingat jawabannya ini P maka R, tapi jangan langsung dicari karena yang di sini yang ditanyakan adalah negasi. Jadi negasi itu seperti ini. Nah, dinegasikan ya. Oke. Kemudian ada hukum namanya hukum De Morgan. Nanti teman-teman silahkan cari. Nah, hukum De Morgan dari bentuk ini kita bisa rubah menjadi seperti ini. Ini P dan ingkaran Q. Jadi P-nya itu apa? P-nya adalah kemampuan literasi matematika siswa baik. Dan berarti kalau ada simbol seperti ini bacanya dan, kemudian ingkaran Q. Nah, di sini sorry bukan Q ya.
Karena di sini R berarti pakainya R, bukan G. Nah, P dan ingkaran R. P adalah kemampuan literasi matematika siswa baik. Ada nggak yang di sini? Kemampuan literasi matematika siswa baik. Ada dua ya, yang A dan yang C. Oke, kemudian dan. Nah, penghubungnya dan. Di sini sama-sama dan. A dan C ya. Kemudian ingkaran R. Nah, R-nya kan siswa memiliki tingkat kreativitas tinggi, berarti dinegasikan, atau yang kebalikannya. Berarti di sini tidak memiliki ya. Tidak memiliki. Oke, berarti yang ini. Karena di sini memiliki ini, maka ingkarannya ada tidaknya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, yang kedua seperti ini. Perhatikan pernyataan berikut. Jika anak tekun belajar dan patuh pada orang tua, maka anak menjadi sukses. Kemudian yang kedua, jika anak menjadi sukses, maka orang tua bahagia. Yang ketiga, orang tua tidak bahagia. Nah, yang ditanyakan adalah kesimpulan yang sah. Nah, tadi kan ada dua, tapi di sini kok ada tiga. Nah, teman-teman jangan bingung, kita kerjakan dari 1 dan 2 dulu. Kita misalkan yang anak tekun belajar ini dan patuh orang tua adalah sebagai P. Ya. Kemudian di sini anak menjadi sukses, ini sebagai G. Terus di sini anak menjadi sukses, oh berarti Q dong, sama. Nah, orang tua bahagia, ini R. Berarti bentuknya dari 1 dan 2 itu kan gini. P maka Q, terus di sini ada jika maka, berarti Q maka R. Nah, ingat tadi kesimpulannya ini pakai silogisme ya, berarti P maka R. Kemudian dari sini kita tambah yang ketiga. Orang tua tidak bahagia. Di sini kan R itu kan orang tua bahagia. Nah, di sini kok ada tidak, berarti ini semua adalah lawan kata dari R atau ingkaran namanya. Nah, gini. Berarti di sini R. Ingat ini tadi pakai yang modus tollens ya. Ketika ada P maka R, di bawahnya kok muncul ingkaran dari R, maka jawabannya negasi P. Nah, negasi P berarti ini dong, negasi dari ini. Sampai sini. Nah, ingat tapi teman-teman, di sini P itu bentuknya, saya misalkan lagi, di anak tekun belajar adalah A, ini dan, berarti patuh pada orang tua, ini adalah B. Berarti P itu bentuknya A dan B gini ya. Berarti negasi dari A dan B. Nah, ini hukum negasi, kita masukkan. Berarti negasi A, nah, dan dinegasikan itu menjadi atau. Tandanya dibalik. Nah, negasinya dimasukkan ke B, berarti negasi B. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Negasi A. Di sini anak tekun belajar. Berarti kalau negasi A, anak tidak tekun belajar. Anak tidak tekun belajar. Ada nggak? Yang ini ya. B sama C. Kita tandai dulu. Kemudian kata penghubungnya adalah atau. Nah, di sini ada atau. Berarti yang C ya. Negasi B. B-nya adalah patuh pada orang tua. Berarti kalau dinegasikan atau lawan kata patuh, berarti tidak patuh dong. Nah, tepat di sini ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Kalau bingung, ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga, perhatikan pernyataan berikut. Kita langsung baca soalnya. Kesimpulan yang sah dari ketiga pernyataan
di atas. Nah, mencari kesimpulan yang sah. Oke, pertama kerjakan dulu yang nomor 1 dan 2, pernyataan 1 dan 2. Pertama, kita misalkan semua siswa rajin belajar. Ini sebagai P. Terus, maka semua siswa lulus ujian. Ini sebagai Q. Nah, terus yang kedua, jika semua siswa lulus ujian, oh berarti Q dong. Kan sama, ya enggak? Maka semua guru merasa bangga. Wah, ini R. Oke, jadi dari 1 dan 2, kita peroleh 1 itu P maka Q. Terus yang kedua, Q maka R. Nah, ini pakai silogisme. Maka kesimpulannya seperti ini, P maka R. Ya enggak? Nah, kemudian ini kan sudah kesimpulannya. Kita tambahi yang pernyataan ketiga. Ada guru yang tidak merasa bangga. Nah, di sini berarti ingkaran dari R. Ya enggak? Nah, di sini kan guru merasa bangga. Di sini ada tidak. Terus, nah ini perlu digarisbawahi, semua lawan katanya itu ada. Semua itu lawan kata. Saya tulis gini aja ya. Kebalikannya, ada atau beberapa atau ungkapan lain yang setara dengan makna sebagian ini. Atau boleh sebagian. Nah, berarti di sini ingkaran R. Nah, ingat tadi seperti ini berarti modus tolen. Oke. Simulanya adalah negasi P. Nah, P itu kan semua siswa rajin belajar. Nah, berarti kalau dinegasikan, ingat semua tadi lawan katanya adalah ada, ya enggak? Ada. Nah, kemudian ini dinegasikan, siswa yang tidak rajin belajar. Kalau P kan rajin belajar, berarti kalau lawannya siswa, ada siswa tidak rajin belajar. Tidak rajin belajar. Ada nggak di pilihan di opsinya? Ada siswa tidak rajin belajar, ada siswa yang tidak rajin belajar. Oh, berarti yang A ini ya. Oke. Boleh ada yangnya, boleh ada atau boleh dihilangkan. Gitu, jelas teman-teman? Mungkin itu dulu pertemuan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.